ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang taziah dan ahli musibah yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum sampah kaduo di atas tanah nan sakapa, di bawah awan nan sajupu, di suku langit dan sajulai. Ambo ketek jorong kapandai, gugup piawai bakato-kato. Di adat kuranglah tahu, di syarak kurang alimu. Arif jebijak jawah sekali, tasabui ambo dinan bukan, surikan kato kanan mana. Mulunya kato kadimulai, awalnya surah kadibincang. Tak kalau masuk dulunya laya manusia di sosok azan. Antara azan dan iqamah itulah jarak kehidupan. Amat singkat waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk beramal. Kadang kita lengah dan lalai. Dengan waktu yang begitu singkat ini, banyak kita yang menyia-nyiakannya. Dengan bukti, masih banyak kita yang sampai hari ini masih disibukkan oleh urusan harta benda. Sibuk dengan urusan yang membuat kita lupa dengan kematian. Sampai ketika sakratul maut mendekati kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, secanggih apapun alat medis untuk menopang kehidupan kita, hal itu tak akan bisa menghalangi datangnya maut. Kata pepatah orang tua kita, tingginya bukit lah badaki, dalam nelurah lah batu runi. Lah habis lekok jadiku mencarikan ubek badan diri. Ubek nan indah membayakkan, ureh nan indah mendingini. Laki ubek 100 ganok, tibu banyak ke 100 aso. Ikolah nan kajadi pituah da orang tua kita. Salara umur salim payung, jatuh sadahan 2 tangkai. Bagara alam dalam cahaya, suratan bana nan lah sampai. Sultan Batuah nyarang Solo, pai marantau ke Indogini. Rumah sudah papan basah, ibau siapa mana hunting. Lingkueh jabatan kapeh, ram tariak pandan di banda, jatuh salaro daun mati. Hati kue padalah kapeh, rasalah dunia dan tinggal, tempat bicara dari kami. Mbak kata-kata orang, hidup jemati indak bacarai, awal akhir indak berpisah. Jalan rayu titian batu, nanti ditampuah sekali surang. Apa yang kita miliki dalam hidup ini hanyalah ujian dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu menjadi ujian atau cobaan bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah tersedia pahala yang besar. Jadi apa yang ada di muka bumi ini termasuk keluarga kita adalah milik Allah. Bila ia berkehendak untuk menjemput, tak ada salah satu pun kekuatan yang sanggup menghalanginya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri tidak mampu menghalangi malaikat Israel mencabut nyawanya. Oleh sebab itu, menjelang giliran itu datang kepada kita, menjelang malaikat maut itu menghampiri kita, marilah kita persiapkan diri kita untuk yang disebut dengan kematian. Karena ia terus mengintai kita, mengawasi kita, dan menunggu waktu yang telah digariskan Allah kepada kita. Bila kita meninggal dunia, ada 3 macam yang akan mengantarkan kita ke dalam kubur. 2 yang akan kembali, dan yang 1 yang akan tinggal bersama kita. Mana yang 2 yang akan kembali, itulah dia harta dan sanak famili kita. Mana yang 1 yang akan tinggal, itulah dia amal ibadah kita. Rasulullah jauh hari telah memperingatkan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasa. Shadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ula." Yang artinya, apabila meninggal salah satu anak cucu Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, berbahagialah orang tua yang telah memiliki anak yang soleh. Membantu anak yang soleh tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Membantu anak yang soleh membutuhkan
kesempatan ini saya berpesan kepada kita semua. Serahkan dan dirilah anak-anak kita kepada sekolah-sekolah agama. Karena itu merupakan salah satu jalan untuk membentuk generasi yang bertakwa. Sebab dari mana anak-anak kita akan tahu dengan agama kalau ia tidak dididik di jenjang pendidikan agama. Anak adalah intan mutiara yang berharga yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Di akhir kata tujuh kalimat, tak ada gading yang tak dekat, tak ada manusia yang tak salah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkaunya saya mohon maaf. Kepada jalan babelok, baranti datang malangang. Terpandang serupu layelok, termasuk amalan kurang. Oleh sebab itu, supaya ada bekal yang akan kita bawa ke alam kubur nanti, marilah kita bangun rumah ibadah. Perbanyak infak, sedekah, karena itu merupakan salah satu amal yang akan menolong kita dalam kubur nanti sampai hari kiamat. Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita sebenarnya. Akhirnya, limbago jalan batang buah, itu dan utang nenek mama. Sarugo di iman saguah, nalako jalan buawa. Assalamualaikum